Qala al-musannifu hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin ila an qala al-i'timadu biyadaihi 'alal ardi indal qiyam. Di dalam kitab Taqriratus Sadidah ini kita masih membahas yang berkaitan dengan kesunahan di dalam sholat. Nomor yang ke-28 di antara kesunahan sholat itu al-i'timad, mengandalkan biyadaihi, dengan kedua tangannya, alal ardi, atau i'timad itu menempelkan, ya. Menempelkan, arti yang sebenarnya i'tamada ya'tamidu itu nyender. Menempelkan kedua tangannya alal ardi, ke tanah atau ke bumi, indal qiyam, ketika berdiri, min sujudin, dari sujud, au tasyahudin, atau dari tasyahud awal, au istirahatin, atau dari istirahat. Itu kesunahan solat yang ke-28. Al-i'timadu biyadih, menempelkan kedua tangannya. Ini harus dipraktekkan, ya. Kalau tidak dipraktekkan mungkin sebagian sulit untuk dipahami. Prakteknya seperti ini. Al-i'timad itu menempelkan kedua telapak tangan ke bumi. Dari apa? Dari sujud. Misalkan mau berdiri dari sujud ke rokaat yang kedua. Ini. Jadi dilepaskannya itu setelah habis, nggak bisa. Artinya jangan seperti ini. Kalau misalkan kita dari tasyahud awal mau berdiri, jangan begitu. Tapi sunahnya begini. Dari tasyahud awal nih kita mau berdiri ke rakaat yang ketiga. Allah. Seakan-akan seperti kakek-kakek kalau mau berdiri gimana? Ya. Pasti yang diakhirkan yaitu kedua tangannya. Jadi misalkan dari tasyahud, dari at-tahiyat yang pertama mau ke rakaat yang ketiga, tempelkan lagi seperti ini, ya. Kemudian kemarin kita membahas apa? Membahas jalsatul istirahah. Jalsatul istirahah itu seperti ini. Misalkan kita dari sujud kedua, mau ke rakaat kedua, duduk dulu, Allahu Akbar. Kemudian disunahkan itu tatwil atau memanjangkan takbir. Mulai takbirnya kapan? Mulai takbirnya itu jangan pas menarik kepala kita, jangan langsung mulai takbir, tapi seperti ini, ya. Ini tidak nempelin. Duduk di istirahat, pas udah nyampe di sini, Allahu Akbar. Barnya ini jangan di sini, tetapi sebelum tegak, ya. Jadi mulai takbirnya bukan dari sujud, tetapi pas duduk istirahat. Itu dijelaskan di Muraqi Ubudiyah, ya. Di kitab Muraqi Ubudiyah Syarah Bidayatul Hidayah. Jadi jelas, ya, i'timad biyadeh. Jadi ngandalkan kedua tangannya ketika berdiri. Jangan seperti ini, dicontohkan lagi. Jangan seperti ini. Dari tasyahud awal, Allah. Itu tidak menjalankan sunnah. Tapi sunnahnya bagaimana? Kalau mau berdiri dari tahiyat yang pertama, tempelkan lagi. Atau misalkan dari sujud, nggak pakai jalsatul istirahah, tetap kedua tangannya ditempelkan lagi. Atau dari duduk istirahat, Allahu Akbar.
gitu. Paham tuh? Itu yang ke-27, ke-28. Yang ke-29 daripada kesunahan salat itu adalah tasbih minar rajul. Membaca tasbih bagi laki-laki, wa tasfiku dan menepuk tangan bagi perempuan minal mar'ati idza apabila nabahuma syai, apabila mengingatkan tentang sesuatu. Yang artinya apabila kita melihat imam salah, kalau laki-laki ngingetinnya pakai apa? Subhanallah. Sudah dijelaskan, ketika kita mengucapkan subhanallah di sini ada dua tujuan. Ada tujuan tanbih faqat. Apabila tujuannya mengingatkan imam, batal sholatnya. Ya. Bagaimana tuh udah pasti spontanitas imam salah, kita otomatis lisan kita subhanallah. Bener nggak? Yang aturan duduk tasyahud awal ini langsung berdiri, spontanitas kita mengucapkan subhanallah, mengingatkan imam. Kalau kita mengucapkan tasbih mengingatkan imam, tujuannya tanbih, itu batal sholat kita. Ya, batal. Tetapi kalau tujuannya tanbih wa dzikir, mengingatkan kemudian disertakan niat zikir, itu tidak batal. Atau niat zikir saja, niatnya zikir saja, walaupun pada kenyataannya ngingetin imam, tapi saya baca subhanallah itu tujuannya apa? Zikir, tidak batal. Atau mutlak, diitlakan, itu tujuan naon? Tidak ada tujuan apa-apa, tidak ada tujuan ngingetin imam atau tidak ada tujuan zikir, tidak batal. Jadi yang batal itu apa? Kalau baca tasbih tujuannya ngingetin imam. Ya, makanya disunahkan orang yang sholat belakang imam itu orang yang harus tahu tentang hukum fikih yang berkaitan dengan sholat. Tidak harus hukum fikih semuanya paham. Orang al-faqih fi sholah, orang faqih fi sholah berarti orang yang sudah memahami ilmu sholat, itu faqih. Kalau kita ngerjain lagi membahas tentang bab sholat, al-faqih fi babi sholah, orang yang faqih di dalam bab sholat, yaitu adalah orang yang faqih. Apa itu faqih? Faqih itu orang yang pinter ilmu fikih. Kalau di dalam sholat berarti orang yang pinter ilmu sholat tentang sholat. Ya, itu namanya faqih fi sholat. Disunahkan di sop pertama itu adalah orang yang faqih. Kenapa? Tujuan manfaatnya pertama, kalau imam batal, yang di belakang sudah siap menggantinya dan tahu cara-caranya. Cobalah mun kuno tengarti pikir imam batal ngahuleng, alah si imam na eueuh kumaha ya. Batal salatna da tengarti teh ningali imam keluar, imamna keluar. Kan colong-colong kumaha ieu urang. Nah, tapi kalau yang udah tahu hukumnya imam batal, berarti kan yang di belakang harus maju sebagai penggantinya. Dari segi majunya juga menduduki posisi imam itu kan 3 langkah. Ada caranya, tidak asal jalan ya. Misalkan kita di sop pertama imamnya batal, kemudian kita maju ke tempatnya imam dengan gerakan 3 kali berturut-turut, itu batal. Begitu juga kalau kita lagi sholat, misalkan di depan kita ada yang kosong, disunahkan untuk mengisi walaupun dalam sholat. Atau misalkan kita di sop yang pertama, di sop yang kedua, sop yang pertama batal dia, kosong pas depan kita, sunnah kita maju. Jangan dibiarkan itu sop kosong. Ayeuna mah mengahaja di kosong-kosong. Ya. Saking pentingnya orang sholat itu harus berdempetan. Ya, kalau misalkan ada salah satu batal, disunahkan masuk dan orang yang sop di pertama, isi. Ya.
Cuman dari sop pertama ke sop yang sop kedua, ya, ke sop yang pertama itu jalannya jangan melangkah 3 kali gerakan berturut-turut. Dicontohkan lagi, ya, seperti ini. Yang membatalkan, langkah yang membatalkan seperti ini, 1, 2, 3, ya, itu 3 kali gerakan berturut-turut. Kalau tidak batal, yang tidak batal seperti ini. 1, jarakan dengan subhanallah, tapi jangan dibaca subhanallahnya, bigodri tumaknina. Itu tidak batal, ya. Walaupun itu kalau dijumlahkan gerakannya ada berapa? Ada 6 gerakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada berapa? 6 gerakan, tapi tidak batal. Kenapa? Karena setelah gerakan 1, 2, 1, 2 bigodri subhanallah, langkah yang selanjutnya dihitungnya 1, 2 lagi. Tidak dihitung 3, 4. Seperti kita lagi sholat nih. Berapa gerakan? 2. Tetapi kalau 1, diam dulu. Kesini 1 lagi. Itu gerakan di dalam sholat, ya. Tetapi kalau gini, 3 kali gerakan berturut-turut, itu yang membatalkan sholat, ya. Jadi harus diperhatikan tentang gerakan-gerakan di dalam sholat. Kecuali kalau gerakan jari, gerakan kecil, kedipan mata, itu tidak membatalkan. Misalkan kita garuk, perlu garukan lebih dari 3, nggak apa-apa. Terus saya nggak garuk, ya. Yang penting tidak boleh niat memainkan, bermain-main, ya. Kalau jari, 2 jari nggak apa-apa. Lebih dari 3 kali, soalnya ini nggak dihitung gerakan ini. Kedipan misalkan, kucap kicep bersolat, nggak apa-apa, tidak membatalkan. Yang membatalkan itu kalau kucap kicep dalam solat dengan biniyati tala'ub, dengan niat mempermainkan solat. Bersolat kucap kicep, ya, niatnya main-main, batal itu. Jadi kembali lagi bahwasanya yang ke-29 daripada kesunahannya sholat itu tasbih minar rajuli wa tasbih minal mar'ati idza nabahuma syai'. Mengucapkan tasbih dari laki-laki bagi laki-laki, dan tepuk tangan lah. Tepuk tangan gimana? Bukan seperti itu. Ini bagi perempuan nih. Imamnya salah. Bukan gini. Nah, ini batal ini. 1, 2, 3. 3 kali gerakan. Ini hitung besar, gerakan besar, ya. Tapi seperti ini. Jadi yang tepuk itu bukan antara telapak tangan dengan telapak tangan, tetapi telapak tangan yang kanan memukul telapak tangan bagian luar yang kiri. Nah, kalau ini gerakan kecil ini. Masalahnya kalau imamnya nggak ngerti, tetap kekeprokan, naon sih? Imam kekeprokan gawe. Gue ente salah, ya. Mata kudu ngalarti nu janten imam harus ngerti tentang ilmu fikih, yang di belakangnya juga harus ngerti ilmu fikih. Maksudnya fikih di bab sholat, ya. Kalau dia bodoh di babul B misalkan, di bab perdagangan bodoh, nggak apa-apa. Yang penting, yang dipentingkan dia sedang apa? Sedang sholat. Pinternya di bab sholat aja nggak apa-apa. Babu zakatnya belum paham, babu saumnya belum paham, babu sholat sudah paham. Fakih dia, fakih fis sholat, ya. Jadi begitu. Kemudian yang ke-30 di antara kesunahan salat, al-khusyu' fi kulli shalah. Sunnah di dalam salat memiliki sifat khusyuk. Menurut madhab Asy-Syafi'i, ya. Hukumnya khusyuk itu adalah sunnah. Jadi tidak diwajibkan. Cuman walaupun khusyuk bukan salah satu kewajiban, menurut madhab Asy-Syafi'i, akan tetapi Allah hanya menerima atau memberikan pahala kepada sholatnya seseorang bigodri khusyu'ihim, tergantung kekhusyuannya di dalam sholat.
Kalau misalkan ada orang yang dari awal sampai akhir, dari takbiratul ihram sampai salam nggak khusyuk sama sekali, sah nggak sholatnya? Menurut madhab Asy-Syafi'i sah. Bi ghairil ajri, bi ghairil ajr, tanpa ada pahalanya. Ngan saukur nyuparkeun kewajiban gitu. Kalau khusyuknya pas takbiratul ihram, Allahu Akbar, kesaranya blank sampai salam, berarti nu dipahalaan pas Allahu Akbar. Kalau khusyuknya pas membaca Al-Fatihah, kesananya lupa, berarti pas membaca Al-Fatihah saja. Jadi Allah menerima atau memberikan pahala kepada sholat seseorang bigodri khusyu'ihim, tergantung kekhusyuan mereka. Apa itu khusyuk? Wahwa, yaitu khusyuk fi kulli shalah. Jadi khusyuk di semua sholat, mau sholat wajib, mau sholat sunnah, ya disunnahkan khusyuk. Sukunul a'dha, ini yang dimaksud dengan khusyuk itu sukunul a'dha, diamnya anggota badan, ma'a huduril qalbi, disertai dengan hadirnya hati. Ya khusyuk, disertai dengan hadirnya hati, wa tadabburil qiraah, dan mentadabburi atau merenungkan apa yang dia baca. Jadi syarat khusyuk itu ada berapa? Ada 3. Pertama, sukunul a'dha, tenangkan anggota badan. Yang kedua, hadirkan hati. Yang ketiga, apa? Mentadabburi atau merenungkan apa yang dibaca. Jadi hati kita harus menyadari lisan kita sedang baca apa. Ya. Ya, kalau kita mah kebanyakan. Kita mah gini, nggak ngerti, nggak sadar apa yang kita baca ketika sholat, ya. Jadi nggak ngerti apa yang kita baca. Jangankan kita bisa memahami apa yang kita baca, naon anu dibaca oke kita nggak tahu, nggak sadar baca apa. Rakaat pertama tadi ke ruku, padahal karek ruku tadi orang di rakaat baca surat naon, padahal karek rukunya. Kerdiran ruku geus poho deui. Ya, apalagi setelah sholat. Makanya kalau ingin tahu, ya, ingat-ingat kita hadir di dalam sholat atau tidak, setelah beres sholat kita ingat murojaah sholat yang tadi rakaat pertama anda baca apa ya, rakaat yang kedua baca apa. Nah, kalau masih ingat berarti bagus, itu ada sedikit nilai kekhusyuan. Itu pun belum maksimal, ya. Yang lebih maksimal lagi, anggota badan tenang, hati hadir, bisa merenungkan apa yang dibaca, ya. Nah, kalau tingkatan kita mah, kalau untuk mendiamkan badan, insya Allah sudah dapat kita, ya. Mau mungkin ke sholat loba gerak, loba ya kan, sudah dapatlah sukunul a'dha. Tinggal yang kedua nih, proses yang kedua apa? Menghadirkan hati. Tingkat yang ketiga apa? Tadabbur qiraah. Wah, itu mah pertama orang kudu apal naon dibaca, hartina naon, maknana naon. Kan loba keneh PR-na. Ngahadirkeun hate we heula belajar keur salat. Nah, itu. Fayam bagi takalluful hudur, maka dianjurkan memaksakan hadir di dalam salat. Takalluf itu memaksakan hudur, hadir di dalam salat. Maksudnya teh menghadirkan hati di dalam sholat. Wa kullama tafallata minhu aadahu wa talabahu. Wa kullama, dan setiap kali tafallata minhu, tafallat itu hilang hadirnya, itu hilang kehadiran kamu dalam sholat, kembalikan lagi. Da emang hese anu tara maksakeun mah, ayeuna urang karek-karek maksakeun, wah nggak bakalan bisa. Dari pertama sholat urang menghadirkan hati, nggak bakalan bisa. Pasti ingat beberapa saat, habis itu hilang lagi. Sadar lagi sholat, sok takalluf lagi, hadirkan lagi. Beberapa saat, beberapa bacaan, hilang lagi hati teh. Ingat nih, oh ke sholat, sok hadirkan deh, takalluf.
Jadi setiap hilang hadirnya, a'adahu, kembalikan lagi, wa talabahu, dan cari lagi, ya. Fayakunul hudur fi kulli shalah, maka hendaknya, maka akan menjadi hadir di setiap sholatnya. Fa illam yastati', apabila kita tidak bisa untuk menghadirkan hati kita dari pertama sholat sampai salam, nggak bisa. Ampun nya pokoknya mah, ampun. Niat mah ayah yang khusyuk, tapi setiap khusyuk leungit deui. Udag deui ku urang. Ingat deui khusyuk lagi. Nah, kalau misalkan kita tidak bisa khusyuk dari pertama sholat sampai salam, fa illam yastati', apabila tidak mampu, fa fi thalathati mawadhi'a kama qala ba'dhum, maka hendaknya khusyuk di 3 tempat. 3, ya, ada yang mengatakan 4. Kalau di takrirat di sini dikatakan 3. Kalau tidak bisa khusyuk dari awal sampai akhir, usahakan di 3 tempat ini kudu khusyuk. Apa khusyuk? Sadar, hadir, ngerti apa yang kita baca, itu khusyuk. Yang pertama, inda gauli wajjahtu wajhi. Nah, ketika bacaan wajjahtu wajhi di dalam bacaan iftitah, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin, ya, wajjahtu wajhi. Ketika membaca itu usahakan harus hadir. Kemudian yang kedua, inda gauli iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 1 ayat di dalam Al-Fatihah, usahakan kudu sadar keur macana. Ayat apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka, kepadamu, na'budu, kami menyembah, wa iyyaka, dan kepadamu, nasta'in, kami meminta pertolongan. Jadi kudu sesuaikeun atuh. Ya, harus sesuai dengan hati, karena Allah melihat hati kita. Jangan lisan kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hati kita ngapung kemana-mana. Allah mah tidak melihat lisan kita, tidak melihat bacaan kita, yang dilihat adalah hati kita. Kemudian yang ketiga, inda gauli assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ketika tahiyat yang pertama atau tahiyat yang kedua, inda gauli assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya. Harus menghadirkan hati ketika mengucapkan salam kepada Nabi. Nah, ini teringat tadinya saya mau menyampaikan sebelum mulainya pengajian, supaya lebih meresap di dalam bersolawat. Apa yang harus kita pikirkan dan apa yang harus kita bayangkan. Minimal nih, kalau kita misalnya lagi mahalul qiyam, ya, kemudian lagi mulai assalamu alayka ayuhan, solawat yang pertama kita baca itu, kita pejamkan mata kita. Nggak apa-apa kalau di luar sholat untuk mencari khusyuk, ya, merem juga nggak apa-apa. Di dalam sholat juga ulama mengatakan kalau ente sholat merem akan menambah kekhusyuan ente, maka tidak makruh. Di antara kemakruhan sholat itu merem dalam sholat. Merem, ya, merem dalam sholat itu makruh hukumnya. Tetapi ada ulama yang mengatakan, tetapi apabila dengan meremnya ente dalam sholat akan menambah kekhusyuan, maka bagus merem. Lebih baik merem khusyuk daripada bolotot ke khusyuk, ya. Tetapi kalau di luar sholat bebas, mau merem mau bolotot, yang penting kita bisa menghadirkan apa yang kita baca. Minimal ketika kita membaca sholawat, mungkin setidaknya kan kita pernah lihat makomnya Rasulullah, baik secara langsung, yang sudah umroh, yang sudah haji mungkin tahu gambarnya, bentuknya gimana, ya, makomnya Rasulullah itu. Paham dah? Yang nggak pernah, kan kita tahu Gubatul Hadra. Gubatul Hadra itu gubah yang hijau itu, yang di bawahnya itu ada makamnya Rasulullah. Atau ini seperti ini Masjid Nabawi atau Hujratus Syarif, ya, tempat makamnya Rasulullah. Mungkin kita pernah lihat, baik itu di Facebook pernah lihat, atau kita punya fotonya, atau minimal lagi kita baca sholawat kita meremkan, bayangkan
Minimal gubatul hadro yang ada kaitannya dengan Rasulullah. Jangan solawat-solawat, wah pikiran kemana, bayangan kemana. Ya, pikiran kemana, bayangan kemana. Nah, minimal seperti apa yang barusan dijelaskan. Ya, intinya kita harus menghadirkan sesuatu yang berkaitan dengan apa yang kita baca. Ini sangat manfaat sekali. Kita nggak pernah, apalagi kalau ada orang yang pernah mimpi dengan Rasul, itu tidak akan mungkin lupa mimpinya dengan Rasulullah, mukanya Rasulullah di dalam mimpinya kayak apa, bajunya yang berwarna apa dalam mimpi. Kita hadirkan lagi, kita pejamkan mata kita dan bayangkan. Nah, masalahna lamun urang merem nuka bayang naon. Ya, lamun orang geus ningali HP atau geus main game lah, lila sajam main game, merem nu katingalina gambar-gambar nu aya dina game. Leres henteu? Kira-kira bener gitu teh? Contoh, game naonnya? Game naon? Game teh di HP teh game naon wae? Ieu mah nu ku bapak-bapak diresep. Gapleh. Gapleh saja main gapleh kieu we. Pokona mah cirina jelema nu game kieu ya nyepengan HP-na. Ya. Kieu. Lamun kieu berarti lain. Ya, jarang nu game terus posisi HP-na kieu. Tan nu ngagime mah kieu. Berjam-jam wah geus. Tapi jangan suudon juga, soalnya ada orang yang kayak gini dia ngedit dia. Seperti ngedit video atau ngedit apa ya, gambar. Nah, berjam-jam kita main apa gapleh, sejam setengah, habis itu merem. Nu kebayang naon? Buleud beureum. So, tapi kita melihat 1 jam makamnya Rasulullah, habis itu kita pejamkan, yang kelihatan apa? Makam Rasulullah. Tergantung apa yang sering kita lihat akan terbayang. Makanya minimal kita lagi baca sholawat itu pejamkan. Kalau kita bisa membayangkan makam Rasulullah, terus pejamkan. Dapatkan Rasulullah, rasakan indahnya bersolawat kepada Rasulullah. Pejam kelamaan, lama-lama hilang. Kaganti ku gambar nulis, bentar. Buka lagi matanya, ambil lagi. Ya, takutnya yang kegambar gubahnya Rasulullah itu beberapa saat lama-lama redup ketinggali ku gambar anu lain, anu yang menyebabkan kita lupa dengan apa yang kita baca. Buka lagi mata kita, rasakan lagi. Itu seperti itu. Itu takalluf hudur. Apa itu takalluf? Maksakeun kudu hadir. Nggak apa-apa kita punya gerakan, yang penting tidak berlebihan juga. Bahkan orang-orang yang sudah menikmati nikmatnya bersolawat, menghadirkan Rasulullah, kadang gerakan itu spontanitas tanpa dia sadari gerakan itu. Kita sering hadir majelis taklim, hadir baca maulid. Apa yang sudah kita dapatkan ketika kita bersolawat? Jangan kita dikhusyukan dengan hadrah. Duh, ngenahan ya hadrah. Bayangan kemana? No, dihadirkan Rasulullah. Ini hadrah cuman fasilitas yang bisa membantu hati kita lebih ingat kepada Rasulullah. Sarana aja ulah merem ngadengikeun hadrah. Ya. Nah, jadi itu seperti itu. Jadi harus ada takalluf. Apa takalluf? Maksakeun atuh. Ya. Maksakan, nggak apa-apa, ada gerakan dikit juga nggak apa-apa. Yang penting kita jauhkan dari niat ria, kita jauhkan dari niat supaya ingin kelihatan khusyuk oleh orang lain. Kan masalah ikhlas dan tidak mah itu kembali ke hati masing-masing. Dan kita sudah bisa membedakan mana pekerjaan yang bakalnya diberikan pahala oleh Allah, mana pekerjaan yang sekiranya tidak akan dipahalai oleh Allah. Kalau kita niat kayak gini, pingin kelihatan khusyuk oleh orang lain, nah itu habaan mangsuro namanya, sia-sia itu. Ya, cuman masa kita mau mengerjakan sesuatu yang sia-sia terus sih? Ya,
Bener tuh. Masa kita mau mengerjakan sesuatu yang sia-sia terus, capek. Ya, capek. Sagala rupa yang katingali ku batur, sagala rupa yang dipuji ku batur, capek atuh ira bebenanganana. Usahakeun takalluf hudur, takalluf berusaha maksakeun melawan syaitonir rajim yang tujuannya ingin selalu merugikan kita. Itu tugasnya syaitan. Lawan dikit-dikit, lawan. Wahakata, ya. Jadi sedikit lagi faidatun qala al Imam Ghazali rahimahullah taala al muhafadzah ala shalah takunu bi thalathati asya. Bisa menjaga kekhusyuan di dalam salat, ya. Itu bisa didapat dengan 3 perkara kata Imam Ghazali. Al muhafadzatu ala sholati, bisa menjaga khusyuk di dalam salat, takunu bisa didapat bi thalathati asya, dengan 3 perkara. Pertama, isbagul wudu. Isbagul wudu itu apa? Benar-benar di dalam berwudu. Usahakan khusyuk di dalam wudu. Antara wudu dan salat puntennya rada panjangan ini. Pameng soalnya lemun dibereskeun saacan waktuna beres bisi pamali nya sakedik ya. Kitab Risalah Mudzakarah moal dibaca. Anjing deh dibaca. Soalnya pameng. Isbagul wudu. Apa itu isbagul wudu? Menghadirkan hati kita di dalam wudu. Kaitan wudu dengan sholat itu sangat besar sekali. Bahkan ada yang mengatakan nggak mungkin orang bisa khusyuk di dalam sholat kalau wudunya tidak khusyuk. Nggak mungkin. Kunci yang paling utama untuk supaya kita bisa menghadirkan kekhusyuan kita di dalam sholat, hadirkan hati kita di dalam berwudu. Ya, akhirnya tong boro di wudu ke sholat ge saya menang kekhusyuan kok mau wudu, menang ngomong, menang segala rupanya. Cuman ini diantara syaratnya apabila kita ingin khusyuk di dalam sholat, khusyukkan diri kita di dalam berwudu. Kumaha ngakhusyukeun keur wudu emang carana? Atuh tafakuran segala lupa teh kekemu ngemuan naon urang teh. Apa yang sering kita bicarakan? Mudah-mudahan keluar jeung dosa-dosana. Tafakuran, sambungkeun. Basuh hidung, dosa naon nu urang diambean? Bisi urang teh ngambean naon nu pidosaeun? Aya ngambean nu pidosaeun teu? Ngambean naon kira-kira? Loba tuh ngambean anu pokoknya anu haram-haram kan diambean mah haram diambean. Nah, terus apa lagi? Basuh muka, di muka ada mata, sok tafakuran. Basuh tangan, apa yang sering kita lakukan dengan tangan? Khusyukkan, hadirkan semuanya, itu upaya. Apalagi kalau kita tahulah doa-doa pas bagian basuh-basuh, ngusap-ngusap pas wudu ya. Kalau dulu pas ngaji di waktu kecil biasanya sama ustad-ustad yang di lembur urang teh sok diajarkeun. Ya, sok diajarkeun dina pangandika eta anu pernah ngaji pangandika mah aya doa-doana pas doa basuh muka, pas doa basuh tangan, pas doa kekemu aya doana. Kumaha ngadoa bari kekemu atuh teu kudu dibaca maksakeun teh baca dina hate udah moal bisa punya kekemu nya kudu baca. Baca di nate. Tak itu maksudnya. Usahakan hudur di dalam wudu. Kalau kita bisa menghadirkan diri kita di dalam wudu, pasti efeknya di dalam sholat kita akan kebantu untuk khusyuk. Isbagul wudu. Yang kedua, yang akan membantu kita untuk bisa menjaga kekhusyuan kita dalam sholat adalah iktsar minal adiyati fi sholatihi kulliha. Memperbanyak dari doa di dalam sholatnya. Ya. Memperbanyak doa, memanjangkan doa di dalam sholatnya supaya kita dapat hadir khusyuk ya. Yang ketiga, takalluful hudur. Nah, tentunya dengan memaksakan hadir. Memaksakan hadir itu apa? Nyamaksakeun kudu dipaksakan supaya dapat hadirnya sholat kita.